Pasca imbang 2-2, bagaimana peluang timnas kita di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan benarkah kinerja wasit semalam itu buruk? Sudah bergabung bersama kita Ovan Lamara, pengamat sepak bola. Halo, selamat sore Bung Ovan. Selamat sore, apa kabar Diandra? Kabar baik Bung. Bung, kita berbincang sedikit nih soal pertandingan kemarin dan kinerja wasit ini kan disoroti semalam. Selain perpanjangan waktu yang tak masuk akal, itu melebihi 6 menit, apa saja sebetulnya keputusan kontroversial wasit yang merugikan Indonesia? Ya, awalnya sepanjang babak pertama, sebetulnya saya sempat memuji kepemimpinan wasit ini. Kita melihat bagaimana keputusan-keputusannya senantiasa sangat tegas. Nah, kemudian setelah kita unggul 2-1, sepertinya wasit sudah mulai tidak bisa berdiri terlalu di tengah lagi ya. Beberapa keputusan kontroversial mulai menunjukkan tweetnya, pelanggaran dari pelanggaran yang terjadi terhadap Indonesia seperti agak dibiarkan, kemudian jika pemain-pemain kita yang melakukan pelanggaran, dia dengan mudahnya langsung di-tweet, dan yang paling puncak adalah tentang tambahan waktu itu. Ya, hasil dua-dua ini tentu membuat kita sesak. Bagaimana tidak, sampai menit ke 90 ditambah 6, bahkan ditambah 8, kita masih tetap unggul 2-1. Dan hasil yang menyisakan itu akhirnya lahir setelah wasit menambah pertandingan hingga 90 ditambah 9, nyaris 100 menit. Nah, ini membuat kita merasa sangat dirugikan. Kalau kita berkaca pada peraturan FIFA, khususnya tentang match duration atau tentang durasi pertandingan, maka betul ada beberapa alasan tertentu yang sifatnya prinsip di tengah lapangan yang bisa memberikan keluasan untuk menambah waktu pertandingan dari waktu yang sudah selesai sebetulnya, yakni di penghujung babak kedua. Tapi alasan-alasan itu sangat prinsip. Misalnya ada pemain yang sengaja membuang-buang waktu saat pertandingan berlangsung, atau ada tindakan medis di mana ada pemain yang cedera kemudian harus ditindak secara medis, itu menyita waktu, serta hal-hal yang bersifat prinsip lainnya. Tapi di penghujung injury time, tepatnya setelah menit ke 92 ke atas, kita tidak melihat adanya hal-hal krusial yang membuat wasit harus menambah waktu. Ini yang menjadi apa yang kita sesali semuanya. Belum lagi publik Indonesia sudah terbiasa menyaksikan pertandingan laga internasional seperti ini sekelas Piala Dunia. Kita selalu melihat bahwa sangat jarang pertandingan dilebih-lebihkan dari tambahan waktu yang sudah diberikan oleh wasit sebelum pertandingan terakhir di babak kedua atau sebelum 90 menit itu terakhir. Contohnya misalnya, kan kebiasaan wasit seperti ini, Diandra. Jika memasuki menit ke 88 atau 89, biasanya wasit atau pengadil utama di tengah lapangan itu memberikan signal atau memberikan aba-aba melalui komunikasi ke wasit cadangan di pinggir lapangan bahwa tambahan waktu sekian menit. Itu permintaan wasit utama di tengah lapangan. Nah, misalnya tadi malam wasit meminta tambahan waktu 6 menit. Maka kita semua akan menunggu 90 ditambah 6 menit. Tapi apa yang terjadi hingga menit ke 90 ditambah 7, ditambah 8, ofisial kita Sintayong mulai gelisah, belum juga ada tanda-tanda pertandingan itu diakhiri. Kemudian sampai masuk ke 90 ditambah 9, belum juga 90 tambah 9 lebih, kemudian Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Dan yang kita kecam lagi selain tambahan waktu yang berlebihan itu adalah pada saat Bahrain telah menciptakan gol balasan menjadi 2-2, kemudian kick off untuk melanjutkan pertandingan dilakukan. Begitu kita melakukan kick off lanjutan pertandingan, maka pada saat itu juga wasit langsung menunjukkan tweet panjang bertanda pertandingan berakhir. Ini yang sangat menodai pertandingan tadi malam, ya. Itu yang saya lihat. Baik, Bung Ovan, jadi kemenangan kita memang kemenangan kita dirampok oleh wasit. Ya, baik, Bung Ovan, PSSI ini kan melaporkan wasit asal Oman tersebut ke FIFA. Biasanya apa hasilnya ketika laporan itu diterima atau tidak diterima? Ya, ini sekedar informasi buat semua publik sepak bola Indonesia bahwa apapun hasil dari laporan yang dilakukan oleh PSSI terhadap FIFA ataupun AFC pasti tidak akan berubah pertandingan. Karena kan banyak hoax nih yang beredar dalam beberapa jam belakangan ini bahwa FIFA akan mengambil tindakan ini dan itu, AFC akan mengambil tindakan ini dan itu, yang serta-merta bisa merubah hasil pertandingan tadi malam, berubah kembali menjadi 2-1. Itu hoax. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, adapun laporan atau protes keras dari PSSI terhadap AFC itu adalah tentu
menginginkan atensi yang lebih dari AFC, terutama sebagai pemangku sepak bola tinggi di kawasan Asia ini, untuk lebih memperhatikan laga-laga selanjutnya. Ini juga sekaligus sebagai pengingat moral kepada AFC dalam memberikan penugasan terutama terhadap wasit-wasit yang akan memimpin laga-laga Indonesia selanjutnya. Masih ada 10 pertandingan yang akan kita lakoni di sisa grup C, kualifikasi grup 3 Asia ini. Artinya masih banyak kemungkinan hal-hal non-teknis yang bisa kita alami jika PSSI tidak aware, jika PSSI tidak memperhatikan ini lebih serius, dan jika PSSI tidak mengingatkan AFC untuk bisa lebih adil lagi dalam melihat atau memimpin pertandingan demi pertandingan di kualifikasi ketiga, khususnya di grup C yang kita ada di situ. Baik, terakhir nih Bung Ovan, dengan total raihan 3 poin sejauh ini, kita kan ada di posisi 5 klasemen ya Bung. Bagaimana potensi masuk ke posisi 3 atau 4, bahkan 2 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini? Ya, tadi malam seandainya kita menang, otomatis kita sudah akan berada di peringkat kedua grup C ini hari ini dengan 5 poin yang kita miliki. Ya, tapi sudahlah. Tadi malam sudah berlalu, kita tatap 7 laga selanjutnya. 3 hasil yang kita dapatkan dari 3 pertandingan kita lakoni, di mana 2 diantaranya adalah laga away atau laga tandang ke kandang lawan. Tentu hasil yang sangat signifikan bagi persepak bola Indonesia. Walaupun sebetulnya setelah kita bisa menahan Arab Saudi dan Australia, sebetulnya pertandingan tadi malam salah satu yang ditarget oleh Sinteyong untuk Indonesia bisa meraih poin penuh 3 agar kita bisa lebih mudah melangkah ke fase selanjutnya. Tapi itu sudah selesai, ada 7 laga tersisa di mana sebagian besar diantaranya akan kita lakoni di kandang sendiri, maka harus tetap optimis. Dan jangan lupa, 4 hari lagi tanggal 15 di kandang Cina kita akan melakoni laga keempat. Itu sekaligus akan menjadi barometer bagi Indonesia. Apakah kita memang bisa bersaing lebih baik lagi di grup C ini agar Indonesia setidaknya bisa punya peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti tanpa melewati putaran keempat dan seterusnya. Mudah-mudahan. Nah, kalau kita berbicara dari sisi kalkulasi, sebetulnya kalau untuk pandangan saya, dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, kita seharusnya bisa bersaing untuk berada posisi ketiga. Ya, agak sulit bagi kita, walaupun tidak ada yang mustahil di sepak bola, untuk bisa, sebutlah misalnya Jepang sejauh ini tampil sangat dikdaya. Semua negara yang berada di grup C ini, termasuk Australia, sepertinya sulit untuk bisa menghentikan laju Jepang sebagai pemeringkat pertama di grup C ini nanti hingga akhir. Oke? Tapi untuk posisi kedua, kita punya harapan. Walaupun itu sangat tipis, karena ada Australia yang sepertinya memang agak sulit juga untuk disingkirkan untuk bisa mendampingi Jepang. Nah, yang agak realistis bagi kita, dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, dengan 3 hasil pertandingan awal yang kita dapatkan, adalah berada pada posisi ketiga terbaik. Itu berarti bahwa kita punya kesempatan untuk masuk ke putaran keempat, memperebutkan 2 tiket tersisa dari grup Asia ini. Karena Asia di 2026 nanti akan mendapatkan tambahan jatah 4+1. Artinya akan ada 8 negara yang lolos langsung, ditambah 1 yang akan melewati babak atau fase playoff menghadapi negara lain dari konfederasi yang lain. Baik, baik. Terima kasih banyak Bung Ovan atas bincang-bincangnya hari ini dan sudah bergabung dengan iNews Sore. Terima kasih. Terima kasih, Dianta.